Assalamualaikum. Apa kabar anak ustazah semua? Jumpa lagi bersama ustazah berdua. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, anak-anak ustazah jangan lupa untuk melakukan pembiasaan pagi setiap harinya. Dan jangan lupa berdoa. Baik anak ustazah semuanya, kali ini video pembelajaran kita akan membahas tentang tematik IPA, yaitu sifat-sifat magnet. Ayo anak ustazah kita simak materinya bersama. Oke anak ustazah semuanya, kali ini ustazah menyapa anak-anak ustazah dengan video pembelajaran tematik IPA. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa anak-anak ustazah untuk mengabsen terlebih dahulu, kemudian jangan lupa pembiasaan paginya, oke? Oke, hari ini ustazah akan menerangkan tentang magnet. Anak-anak ustazah pasti sering main-main magnet kan? Ya. Sebelumnya, ustazah ingin bertanya, apa sih magnet itu? Nah, magnet adalah benda logam yang dapat menarik benda-benda logam lainnya. Tetapi dengan catatan yang ditarik hanya benda logamnya saja, tidak benda-benda lain. Contoh, misalnya yang dapat ditarik hanya benda seperti besi, baja, aluminium. Nah, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ini disebut dengan benda magnetik. Sebaliknya ada juga benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti apa? Seperti kayu, karet, kemudian plastik, kertas. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda non-magnetik. Oke. Nah, selanjutnya ustazah ingin memperkenalkan magnet, jenis-jenis magnet. Nah, ustazah ada membawa contoh dua buah magnet. Nah, ini dia. Contoh magnet yang pertama adalah magnet batang. Nah, ini namanya magnet batang. Bentuknya seperti lempengan batang biasa. Kemudian, yang kedua ada magnet U. Berbentuk seperti huruf U. Nah, ada lagi Zah selain dua magnet ini. Ada nak, apa lagi tuh? Ada yang namanya magnet silinders. Magnet silinders itu berbentuk seperti tabung. Ustazah nggak ada bentuknya, nanti anak-anak ustazah bisa lihat di gambarnya ya. Ada magnet silinders yang berbentuk tabung. Kemudian ada magnet jarum. Magnet jarum ini berbentuk seperti ujung jarum yang runcing di kanan kirinya. Ada lagi, ada seperti magnet ladam dan magnet lingkaran. Oke, nanti anak-anak ustazah bisa melihat dalam gambar yang ustazah tampilkan untuk bentuk-bentuk dari magnet. Nah, kita masuk kepada sifat magnet. Sifat magnet ada 5. Yang pertama adalah magnet memiliki 2 kutub. Kutub apa aja tuh Zah? Nah, ini dia. Ada kutub selatan dan ada kutub utara. Yang mana selatan, yang mana utara Zah? Yang kutub utara yang warna merah. Kemudian yang warna biru kutub selatan. Jadi dia ada ya di ujung-ujungnya ini namanya kutub. Jadi kutubnya hanya 2, utara dan selatan. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, seperti yang ustazah bilang di awal tadi, magnet hanya dapat menarik benda yang berbentuk logam saja. Tidak semua benda dapat ditarik. Kalau dia ingin menarik kayu tidak bisa, yang hanya bisa seperti besi dan baja. Nah, sifat yang ketiga, kutub yang senama apabila didekatkan dia akan tolak menolak. Apa yang senama Zah? Yang senama contoh, misalnya yang utara dengan utara kita dekatkan. Yang utara warna merah nih anak ya. Nah, ini utara merah. Kita dekatkan, akan tolak menolak. Dia tidak akan lekat. Nah, tidak mau dia. Nah, tapi apabila dia dengan kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Itu sifat yang keempat. Kutub yang tidak senama, contohnya nih. Yang satu kutub selatan dan yang satu kutub utara. Kita dekatkan yang warna biru dengan yang warna merah. Dia akan lekat seperti ini. Nah, akan tarik menarik. Kemudian yang terakhir ada sifat gaya magnet yang terkuat itu terletak di kutubnya. Nah, apabila kita lekatkan seperti ini, dia akan cepat melekat. Kenapa? Gaya magnetnya lebih besar yang ada di kutubnya atau yang ada di pinggirnya. Kalau yang di tengah gimana Zah? Tetap, tetapi tidak sekuat yang ada di bagian kutub.
Nah, itu tadi sifat magnet. Ada 5 ya. Nanti bisa Ustazah pahami kembali. Nah, poin yang selanjutnya Ustazah akan menerangkan bagaimana sih cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet ada 3. Yang pertama dengan cara gosokan, yang kedua dengan cara induksi atau ditempel atau didekatkan, dan yang ketiga dengan cara elektromagnet. Ustazah ada membawa medianya, kita coba sama-sama ya nak, bagaimana sih cara yang dengan digosok, bagaimana dengan cara induksi, dan bagaimana dengan cara yang elektromagnet. Oke, kita coba yang pertama dengan cara yang digosok. Nah, Ustazah ada gunting. Gunting ini buat apa, Zah? Gunting ini Ustazah jadikan sebagai lempengan besi yang ingin kita jadikan sebagai magnet. Dan ini magnet yang asli. Kita coba dengan cara gosokan. Gosokannya dengan metode apa, Zah? Dengan satu arah, tidak boleh berlawanan arah kita gosok. Dia harus satu arah, seperti ini. Oke, kita coba ya. Insya Allah bisa. Kita gosok dengan satu arah. Cukup. Kalau ingin dia memiliki gaya magnet yang kuat, boleh sampai lama. Kita coba ya. Lengket nggak dia? Nah, Ustazah ada jarum nih. Kita coba lengket apa enggak? Nah, lengket dia. Artinya di gunting ini sudah ada gaya magnetnya setelah kita gosok tadi. Ya. Itu dengan cara yang pertama, dengan cara gosokan. Yang kedua dengan cara apa, Zah? Dengan cara induksi atau ditempel. Ustazah ada medianya lagi. Yang pertama pastinya magnet, yang kedua ada paku, dan yang ketiga ada jarum. Bagaimana cara induksinya? Ini coba. Yang pertama, paku kita letakkan, nah kita lekatkan seperti ini. Ini ya. Nah, kemudian jarumnya kita lekatkan yang di pakunya di bawah. Nah, dengan cara induksi, nah kita lepas. Nah, jarumnya masih lengket di paku. Artinya di paku itu sudah ada magnetnya. Tapi sifatnya sementara ya nak, tidak tetap. Kenapa? Kelamaan bentar lagi juga akan lepas lagi. Kenapa? Karena dia gaya magnet yang dipindahkan tidak besar. Oke, ini cara membuat magnet yang kedua dengan cara induksi. Dan yang ketiga ada dengan cara elektromagnet. Elektromagnet itu apa, Zah? Dengan cara dialiri dengan arus listrik. Nah, Ustazah ada membawa ini rangkaian listrik sederhana, ada baterai, ada paku dengan kumparannya. Nah, bagaimana? Nah, ini udah Ustazah pasang ya. Nih, cara membuat magnet dengan dialiri listrik. Seperti ini sudah Ustazah pasang. Kita letakkan jarum yang terbuat dari besi. Apakah lekat dia di paku? Kita coba. Nah, lekat dia. Artinya cara membuat magnet bisa dengan melalui aliran listrik. Sifatnya bagaimana, Zah? Sifatnya sementara juga. Kenapa sementara? Kalau kita cabut baterainya lepas dia. Nah, gitu. Nanti bisa anak Ustazah coba di rumah. Dicoba lagi di rumah yang dengan cara gosokan, kemudian dengan cara induksi, dan yang terakhir dengan cara elektromagnet. Poin yang terakhir, aplikasi penggunaan magnet di rumah. Sebenarnya fungsi magnet itu untuk apa sih, Zah? Kok kita belajar tentang magnet? Banyak, cuman kita tidak menyadarinya magnet itu kita pakai di rumah. Nah, seperti contoh kompas. Pernah tahu anak Ustazah kompas? Ya, kompas itu fungsi sebagai penunjuk arah. Nah, di dalam kompas itu ada jarum. Jarumnya itu adalah magnet jarum yang untuk menunjukkan arah. Itu aplikasinya untuk kompas, magnet. Kemudian yang kedua, motor listrik. Anak-anak Ustazah pasti punya nih mainan-mainan motor-motor listrik, robot-robotan kan. Nah, di dalamnya itu ada penggunaan magnet. Magnet apa yang ada di dalamnya? Dia biasanya magnet U untuk permainan motor listrik. Kemudian yang terakhir, aplikasinya bisa anak Ustazah lihat di kunci atau engsel lemari pakaian Ananda di rumah. Coba dicek. Itu ada magnet batangnya untuk melekatkan. Makanya ketika kita buka, kita lepas akan membalik sendiri dia. Kenapa? Ada magnet batangnya di situ. Itu ya aplikasinya. Kita sudah belajar pengertian magnet,
kemudian bentuk-bentuk magnet, kemudian apa lagi? Sifat-sifat magnet, ada cara membuat magnet, dan terakhir ada aplikasi magnet. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ustazah ingin ngajak anak Ustazah, coba yuk kita bernyanyi bersama. Nah, nyanyi apa, Zah? Nyanyi yang tentang pembelajaran kita tadi. Nyanyi apa, Zah? Nah, kita sama-sama ikutin Ustazah ya. Nanti lihat di papan tulisan nyanyinya. Seperti apa nyanyinya? Ayo. Cara membuat magnet ada 3 macamnya. Induksi dan gosokan, juga elektromagnet. Induksi didekatkan, gosokan dengan searah, aliri dengan listrik, itulah elektromagnet. Bisa kan? Iya, insya Allah bisa. Dengan dinyanyikan, insya Allah akan ingat materi kita hari ini. Oke, nah Ustazah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ustazah akan memberi beberapa evaluasi, nanti tinggal anak Ustazah mengerjakannya. Cukup sekian, jangan lupa jaga kesehatan di rumah, patuhi orang tua, dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Ustazah harapkan anak-anak Ustazah bisa mengerti dan memahami materi kita pada hari ini. Nah, selalu semangat ya nak, jaga kesehatan, dan jangan malas-malas untuk belajar di rumah. Ustazah akhiri, Assalamualaikum.